Jadi kalau baru mengadopsi hewan, baru memelihara hewan, baiknya segera dibawa ke dokter hewan. Karena sehatnya manusia yang ada di rumah tidak hanya karena manusianya yang bersih, manusianya yang sehat, tapi juga dilihat dari kesehatan hewan yang dipelihara di rumahnya. Demam nggak? 393, agak sedikit naik. Normalnya kan dari 378 sampai 39,2. Dia tuh matanya agak rabun gitu, ada ininya. Ini usia berapa? Berapa ya, 8 bulanan? Vaksin katanya gimana? Belum ya? Vaksin udah, vaksin sampai vaksin kedua. Dikasih juga bukunya tapi ya? Enggak, nggak dikasih, makanya. Bukunya nggak di ini Apa? buku vaksin. Iya, nggak dikasih. Waktu sampai rumah muntah nggak? Nggak ada muntah sama Enggak, sekali ya? ini baru diambil dari tempat itunya, pengirimannya. Jadi bener-bener baru banget langsung bawa ke sini, soalnya udah lihat kok kayaknya matanya belek kan apa semua kayak gitu ya? Terus kayaknya stres, tadi udah dikasih air terus dia minum sih banyak. Cuma makan dia belum mau. Makan Udah, belum mau ya? Belum, kenapa ada basi gitu. Tapi dikasih makan Tadi- nyoba di mobil gitu nggak mau? Enggak mau, jadi kita kasih snacknya gitu kan, terus dia gak mau. Memelihara hewan banyak sekali caranya, mulai dari adopsi, membeli, hingga kita mengambil hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita merescue. Itu suatu pilihan. Teman-teman bebas milih metode yang mana, mendapatkan hewannya dengan cara apa. Yang penting harus menjadi pet owner yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab tidak hanya memastikan kita memberi makan minum untuk mereka, tapi kita juga harus mempertimbangkan berbagai hal yang bisa membuat hewannya sejahtera, baik untuk tempat tinggal, tempat untuk bermain, teman untuk mereka di rumah, bahkan masalah kesehatannya. Nah, seperti salah satu klien dari Radian Pet and Care cabang Hankam ini, yang dia secara tepat baru adopsi, hewannya baru diambil, langsung dibawa ke dokter hewan karena ingin memastikan hewannya sehat atau tidak, hewannya stabil atau tidak, kondisinya normal atau tidak. Dan yang terpenting, kita juga tahu semisal ternyata ada hal-hal yang memang ditemukan saat pemeriksaan, kita tahu tindakannya harus apa. Dan kebetulan pada kasus ini ditemukan adanya masalah pada mata, teman-teman. Jadi matanya ada sedikit pengkabutan yang semisal tidak ditangani dengan segera, lambat laun dibiarkan bisa memicu terjadinya katarak atau kebutaan. Nah, ini tepat sekali nih yang dilakukan oleh kakak ini, dan teman-teman harus mencontoh. Jadi kalau baru mengadopsi hewan, baru memelihara hewan, baiknya segera dibawa ke dokter hewan. Selain pemeriksaan rutin, hal apa yang bisa teman-teman lakukan? Yang kedua, teman-teman yang khawatir, khususnya yang memelihara kucing, khawatir hewannya menularkan tukso. Di dokter hewan pun kita juga bisa melakukan pemeriksaan apakah kucing yang akan kita pelihara dia menderita toksoplasmosis atau tidak. Caranya sangat sederhana, itu juga tidak membutuhkan waktu lama. Bentuk alatnya seperti test kit kalau kita zaman COVID dulu ya. Jadi sekitar 15 menitan hasilnya langsung keluar. Jadi teman-teman jangan khawatir, tidak semua kucing itu membawa tukso, tidak semua kucing menderita tukso. Jadi salah kalau semisal ada orang beranggapan kucing pasti membawa tukso. Seperti halnya manusia bisa bawa HIV, tapi nggak semua manusia menderita HIV. Nah, jawaban tukso seperti itu. Jadi buat kita biar lega, kita biar aman, biar nyaman, biar nggak kepikiran, jadi ke dokter hewan sekalian pemeriksaan rutin, bisa juga sekalian tes tukso dan juga pemeriksaan lainnya. Oke, jadi buat teman-teman sebagai pet owner yang bijak, kita tidak boleh egois hanya memikirkan kebutuhan makan minum, tapi juga harus memikirkan kebutuhan hewan peliharaannya termasuk kesehatan. Karena sehatnya manusia yang ada di rumah tidak hanya karena manusianya yang bersih, manusianya yang sehat, tapi juga dilihat dari kesehatan hewan yang dipelihara di rumahnya.